Oke, balik lagi sama gue di sini. Sekarang gue pakai jas alma mater universitas gue, tapi gue masih nggak mau spill universitasnya di mana. Tapi yang tahu ya pasti tahu ya, ITTA. Dan kali ini gue membahas materi trigonometri. Gue spill bahwa trigonometri termaksud dalam salah satu materi yang sulit ya di matematika. Trigonometri, logaritma, limit, seperti itu adalah materi yang sulit. Jadi tolong cermati saja gitu. Tolong, kalau nggak dicermatin minimal dihafalkan lah ya, apa aja yang perlu dihafalkan di trigonometri ini. Tapi oke lah, kalau lu paham pasti hafal sih. Ya hafalin dulu aja ya, nggak usah muluk-muluk. Oke, mau mulai ya. Hana tuh set. Trigonometri, kita mulai dari yang dasar banget. Trigonometri itu sebuah sudut ya. Ada 3 berarti. 3 dalam sebuah bangun datar itu adalah segitiga. Oke, dari segitiga kita bisa cermati ya. Kita bisa ambil ciri khasnya gitu dari segitiga. Di sini gua buat segitiga ABC ya. Ini segitiga ABC, A B B C. Ya. Nah, dalam segitiga ada 3 sudut ya. Nah, gue ambil yang paling gampang adalah segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku. Dan harus kalian ingat ya, mungkin dari SMP udah ditekenin, tapi gue tekenin lagi bahwa dalam segitiga jumlah ketiga sudut tersebut adalah 180 derajat. Udah sering gue ulangin, tapi gue ulangin lagi. Jadi kenapa segitiga siku-siku itu menjadi mudah? Yang pasti ada 90 derajat di sini. Di gamma ini 90 derajat. Dan sisanya ketika panjang sisinya sama atau B sama A-nya ini sama, otomatis ini 45 derajat. Katakanlah seperti itu gitu. Tapi nggak selalu seperti itu. Ya. Oke, ketika panjang sisinya sama maka 45 derajat. Sekarang kita ke pokoknya, yaitu adalah sin, cos, tan trigonometri ya. Sin, cos, tan. Ketika sin kita nggak tahu derajatnya berapa, kita ambil saja panjang sisinya gitu. Ketika sin yaitu depan miring, D itu mana? Ini sin alfa ya, berarti kita fokus ke alfa ini ya. Ini depan, ini miring, ini samping gitu ya. Sin demir berarti panjang sisi depan sama miring atau A sama C. Begitu juga dengan cos, bedanya di pembilangnya yaitu samping per miring ya, atau B sama per C gitu ya. Sedangkan tan itu adalah depan per samping. Tan ini ya, tandesa gitu. Kalau ngafalin kayak gitu, sindemir, kosamir, tandesa gitu, ngafalinnya kayak gitu. Adalah sin per cos. Makanya jadinya desa gitu. Gini ya. Terus ketika sin cos tan ini menjadi penyebut seperti ini. Ya, seperti ini. Makanya biasanya akan ada penyebut lain, yaitu untuk sin adalah kosekan atau kosek, untuk cos itu sebutannya adalah sekan atau sek, dan untuk tan adalah kotan atau kot, biasanya ditulis kot begini ya. Ketika jadi penyebut maka sebutannya ada sendiri, yaitu kosekan, sekan, dan kotan. Jangan ketuker ya, sekan ini untuk kos, kosekan untuk sin. Biasanya ada yang ketuker karena kosekan ada kosnya di depan, maka ini adalah penyebutnya kos gitu. Enggak ya, ini diingat ya, hati-hati. Kosekan itu sin, sekan itu kos, begitu. Oke, selanjutnya
mengenai sudut istimewa. Sudut istimewa ini dihafalkan karena ketika kita melihat nanti melihat misalnya berapa sin 110 begitu. Ini nanti ada triknya, bisa kita pecah gitu menjadi sin, ada rumusnya, ada rumus istimewanya. Nanti berujung pada angka ini, 5 angka ini, 5 bilangan ini ya, 0, 30, 45, 60, 90. Nggak mungkin 110 kalian cari gitu kan kalau nggak pakai kalkulator, ya kan. 110 nanti ada rumusnya sendiri, bagaimana caranya sin 110 itu jadi sebuah nilai pecahan seperti ini. Nanti ada rumusnya setelah ini. Sebelumnya hafalkan dulu sudut istimewa ini dari 0. Ketika 0 sin 0 derajat maka itu hasilnya 0. Ketika cos 0 derajat itu hasilnya 1. Ketika tan 0 derajat itu hasilnya 0. Dihafalin nih kotak ini ya. Nah ini ada yang istimewa, tan 90 itu hasilnya tak terhingga atau unlimited ya, atau tak hingga. Ini bacanya dalam bahasa Indonesia adalah tak hingga ya, tak terhingga seperti itu. Oke, sampai sini ini screenshot aja, hafalin. Oke, paham gitu. Ini jadi dibalik ya, kalau sin itu berurutan 0, setengah, setengah per 2, setengah per 3 baru 1. Kalau cos itu diurut dari yang terbesar, 1, setengah per 3, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah sama 0 gitu diurut. Sedangkan yang di bawah ini tinggal diper aja gitu, ini per ini hasilnya ini per ini hasilnya 1 ya kan, ini per ini hasilnya ini per ini hasilnya ini. Berapapun bilangan yang di per 0 itu hasilnya unlimited, tak terhingga atau tak terdefinisi bahkan. Seperti itu ya. Paham? Oke. Selanjutnya adalah trigonometri kuadran, yaitu kuadran. Kita pakai sumbu X dan Y gitu ibaratnya. Kita bagi sebuah lingkaran, ibaratnya sebuah lingkaran perputaran itu kan ada 360 derajat ya, dibagi dengan 4 bagian, yaitu kuadran pertama, kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Ini gimana cara ngafalinnya gitu? Ini ada sekitar 21, ada 21. Gimana cara ngafalinnya? Kita buat ciri khasnya masing-masing ya. Kita cari ya yang pertama dulu. Yang pertama kita cari apa nih? Oh ini, all sin tan cos. All sin tan cos. Kalau kuadran 1 semua positif, lihat kok ini hasilnya sama dengan positif semua. Kalau sin kuadran 2 sinnya positif hasilnya nih, sin ke cos ini positif nih, sin positif ya. Yang ketiga kuadran 3 tan ini positif ya kan, positif. Nah yang kuadran 4 adalah cosnya yang positif. Nah udah nih, ini yang pertama dihafal, all sin tan cos. Kuadran pertama adalah all, kuadran kedua adalah sin, kuadran ketiga adalah tan, kuadran keempat adalah cos. Yang kedua kita cari ciri khas dari kenapa ini sin jadi cos, kenapa ini sin menjadi sin. Kita gini kan, ini sumbu Y, sumbu X. Ketika kita menggunakan rumus yang menggunakan angka di sumbu Y, maka ini akan berubah. Nah, sin menjadi cos, cos menjadi sin, tan menjadi kotan. Oke, kita lihat cek lagi. Oh ini sumbu Y,
ini berubah, sin menjadi kos, kos menjadi sin, tan menjadi kotan. Oke. Ketika rumus sumbu Y digunakan, maka berubah gitu ya, berubah. Kalau pakai sumbu X gitu, kita cek dulu sumbu Y-nya. Ini sumbu Y juga ya, berubah juga ya. Iya benar. Ini sumbu Y juga berubah juga ya. Berarti kebalikannya, sumbu X akan tetap gitu. Kos-kos, tan-tan gitu ya. Sin-sin, kos-kos, tan-tan gitu. Kalau pakai sumbu X, rumus sumbu X maka tetap. Ternyata cuma 3 ini kuncinya dari 21 rumus itu. Sesuai pemahaman, tolong pahami lagi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nggak saya tungguin juga sih, kan ini video bisa diulangin lagi ya kan. Pelan-pelan ya. Kita lanjut ya. Lanjut part 2. Tuh masih banyak, berarti lanjut part 2. Oke. Selamat belajar. Oke, semangat.